Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada rupa fisik kalian. Dan yang dimaksud dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan penilaian dan tidak akan memberikan balasan di akhirat karena tampilan fisik ataupun rupa seseorang semata. Itu tidak masuk ke dalam penilaian pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, yanzuru, walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat, ila qulubikum, kepada apa yang dilakukan oleh hati-hati kalian. Sehingga kalau bisa dan boleh dibahasakan jamaah rahmatillah Allah, bahwa seorang muslim memang tidak kemudian diarahkan dan kemudian didorong, disemangati oleh agamanya yaitu Islam untuk sibuk hanya memikirkan penampilan fisiknya. Dan yang sering tidak disadari oleh kebanyakan dari kaum muslimin bahwa hanya melihat penampilan fisik itu dan kemudian hanya mengurusi penampilan fisik itu di antara sifatul munafiqin, di antara sifat orang-orang munafik. Jadi yang menjadi prioritas orang-orang munafik di dalam kehidupan mereka adalah bagaimana mereka tampil terlihat indah, terlihat bagus. Yang hanya memperhatikan itu saja dan sibuk dengan itu, itulah orang-orang yang di dalam hatinya kemungkinan ada sifat munafikin. Tapi kemudian hanya sekedar ingin tampil indah, bagus, keren dan seterusnya, boleh tidak? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang keempat dalam suratul Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu jika engkau melihat kepada mereka wahai Muhammad, maka engkau akan kagum dengan penampilan fisik mereka. Kenapa jemaah? Karena mereka hanya sibuk dengan itu, dengan penampilannya. Jadi bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kata Allah, engkau akan kagum dengan penampilan mereka karena itu yang menjadi prioritas mereka. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Di antara sifat orang-orang munafik yang sangat kuat pada diri mereka, kalau mereka berbicara maka engkau pasti mendengar perkataan mereka karena keindahan tutur kata atau gaya bahasa orang-orang munafikin. Jadi mereka jika berbicara apik, rapih, indah. Karena itu betul-betul diperhatikan oleh mereka, betul-betul orang-orang munafikin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membahasakannya zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat mereka itu indah tapi penuh tipuan. Makanya dalam Islam perkataan yang indah, kalimat yang bagus itu tidak serta-merta benar. Kemudian apakah boleh kita tampil indah? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian kalian yang indah setiap kalian ke masjid. Ini khususnya ke masjid. Ketika seseorang menggunakan pakaian yang indah, sejatinya dia sedang melakukan perbuatan yang dicintai sama Allah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha jamilun, artinya Allah itu sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Berarti kalau pakai baju bagus alhamdulillah, boleh tidak? Tapi ingat, bukan itu letak sisi penilaian yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlalu sibuk dengan itu. Makanya kalau ada orang-orang yang kemudian sibuk dengan itu dan mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, mereka salah mengantirkan hadis. Karena Rasul pun bilang
Yang dilihat sama Allah bukan penampilan, tapi yang dilihat adalah qulubikum, hati-hati kalian. Dan dalam riwayat yang lain, a'malikum, dan juga amalan-amalan kalian. Makanya di dalam Islam, hadirin sekalian, la farqa li'ajamiyyin ala arabi, kata Nabi. Tidak ada perbedaan orang asing dengan orang Arab di dalam Islam. Nggak ada. Karena yang dilihat bukan penampilan, bukan fisik, tapi yang dilihat adalah qulub. Kata para ulama, makan taduru fihin niyah au fihan niyat. Tempat di mana niat seorang hamba itu berputar. Dan kemudian hasil dari niat itu yaitu amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita memiliki kemudian kesenangan untuk memperhatikan penampilan, ini pertanyaan saya, boleh? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak merusak hati. Kalau kira-kira merusak hati gimana, Jom? Tinggalkan. Karena yang penting bukan penampilan, tapi yang penting apa? Hati dan amal soleh yang kita kerjakan. Ini sepakat jemaah? Masya Allah, sepakat. Tapi pertanyaannya, kenapa harus sepakat? Karena ketika seorang menolak ini, menolak apa yang dikatakan Nabi ini, berarti dia memiliki kesombongan di dalam hatinya. Ya, hadis ini bukan ajakan berpenampilan ala kadarnya, bukan. Tapi hadis ini ajakan untuk menyadari bahwa memperhatikan penampilan semata min sifatil munafiqin, dan Allah tidak peduli dengan penampilan apapun yang kita miliki. Karena letak penilaian Allah bukan di situ, di hati hamba-hambanya.